Halo, selamat pagi Bu Rahmianti. Boleh menyita waktunya sebentar? Selamat pagi, Pak Tumur. Silakan, Pak. Ini kan saya Bu mau melakukan coaching ini sama ada siswa saya yang minta tolong mau di coaching. Ya. Kira-kira Ibu ada waktu nggak? Oh, kalau sekarang ada, Pak. Kebetulan sekali, Pak. Saya sekarang ini lagi jam kosong nih, Pak. Ya, jadi saya minta bantuan Ibu untuk mensupervisi saya dalam melakukan coaching nantinya Bu. Oke, Pak. Nah, Pak Tumur, kira-kira nih Pak Tumur mau mengembangkan bagian mana nih, Pak? Sebenarnya semua sih Bu ya, kompetensi seorang coaching itu saya mau dikembangkan, tapi yang paling kurang menurut saya itu membuat pertanyaan berbobot Bu. Membuat pertanyaan berbobot ya, Pak. Selain Ya, dari membuat pertanyaan berbobot, kira-kira apa lagi, Pak? selain membuat pertanyaan berbobot, saya juga masih kurang sih di uh, menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka seperti itu. Oke. Jadi Pak Tumur pengen mengembangkan kompetensi Pak Tumur dari segi pertanyaan berbobot dan memberikan pertanyaan terbuka ya Pak ya. Nah, Iya Bu. yang dua itu Pak, yang mana nih Pak yang paling Bapak Tumur ingin kembangkan? Yang paling saya kurang itu membuat pertanyaan berbobot. Tumur. Nah, kira-kira nih Pak, kalau kita buat indikatornya ya Pak ya, kira-kira indikator ketercapaiannya Bapak itu dalam kemampuan Pak Tumur dalam membuat pertanyaan berbobot itu seperti apa Pak? Uh, untuk saya ini saya masih uh, 1 sampai 2 kali ya menggunakan pertanyaan terbuka tanpa kata kunci Bu. Jadi saya ingin indikatornya itu saya mau mencapai selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari yang mendengarkan seperti itu kira-kira Bu. Oke, berarti pengennya ketika meng-coaching itu selalu memberikan pertanyaan yang berbobot gitu ya Pak. Baik. Iya. Nah, kira-kira supaya Pak Tumur bisa memberikan pertanyaan yang berbobot apa nih Pak yang bisa Bapak lakukan nih? Mungkin saya akan lebih mendengarkan aktif ya dari pertanyaan-pertanyaan itu, dari pernyataan-pernyataan si coach nantinya saya akan lebih banyak mendengar dan dari hasil yang saya dengarkan itu saya akan mencari kata kunci supaya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke Pak, berarti Bapak nantinya akan mencari kata kunci ya dari coaching. Dari observasi kita hari ini Pak, kira-kira apa ada harapan Pak Pak Tumur nih? Harapannya tentunya tujuan tercapai ya Bu ya, dapat menggali potensi daripada si coach dengan kita banyak mendengarkan, kemudian membantu dia untuk menemukan potensi-potensi si coach untuk menyelesaikan permasalahannya. Itu harapannya Bu. Oke Pak, nanti Bapak pengen ya harapan Bapak tercapai sehingga si coach ini bisa menggali apa namanya menggali ya Pak ya. Oke Pak, nih kira-kira kapan nih Pak Bapak mau melakukan coaching ini kepada muridnya Pak? Rencana saya besok pagi Bu di ruang guru. Oke, baik. Besok pagi insya Allah saya juga akan sampai jumpa besok pagi ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih atas kesediaan Ibu. Sama-sama Pak. Pak, Selamat siang Pak Tumbur. Bapak kenapa ya kelihatannya kok agak-agak gelisah ini kurang nyaman?
kelihatan sekali Pak ya kalau saya sedang gelisah. Iya, kelihatan. Apalagi sampai mengajak ngobrol berdua gini. Untuk di coaching mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya Pak. Oh gitu. Semoga bisa saling mencerahkan kita ya nanti ya. Eh, Kira-kira dari pembicaraan kita sekarang ini, apa yang ingin Bapak dapatkan? Ini Pak, saya ingin mendapatkan ide bagaimana menciptakan kondisi kelas yang kondisif agar murid-murid saya bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya di kelas. Oh gitu. Jadi Bapak ingin menciptakan eh, situasi atau kondisi yang kondusif ketika murid berganti jam pelajaran ya. Oh iya Pak, seperti itu yang saya harapkan. Kira-kira situasinya sekarang itu seperti apa ya Pak ya? Seperti ini Pak, masalah yang saya hadapi. Sebelum pembelajaran saya itu kan anak-anak belajar olahraga. Nah, Hmm. ketika mereka belajar olahraga, mereka sering belajar di luar kelas. Nah, ketika bel berbunyi, anak-anak ini tidak langsung masuk ke kelas Pak. Jadi kan saya sudah menunggu mereka lama, ada beberapa menit mereka belum juga masuk. Mereka malah pergi ke kantin. Dan ketika sudah berada di kelas pun mereka masih asik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya. Menurut pengamatan Bapak, kira-kira yang mempengaruhi hal itu terjadi apa ya? Menurut saya Pak, mungkin mereka terlalu lelah karena mereka baru saja berolahraga, atau mungkin terlalu asik di luar, atau mungkin bagaimana Pak ya, atau mungkin mereka bosan mungkin ketika mereka akan kembali ke kelas. Eh, Mungkin bosan ya. Eh, Kalau begitu, situasi apa yang Bapak harapkan? Saya mengharapkan murid-murid itu fokus Pak ketika masuk ke jam pembelajaran saya, dan kemudian saya mengharapkan mereka itu sangat senang dan bersemangat ketika masuk ke les pembelajaran saya. Jadi kalau menurut Bapak, supaya anak-anak itu merasa senang dalam pelajaran Bapak, apa yang supaya itu terwujud? Menurut saya Pak, mungkin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan kali Pak ya, atau mungkin bagaimana saya bisa mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu sebelum kami memulai pembelajaran. Ya, mengembalikan fokus anak-anak ya. Kira-kira nih dari skala 1 sampai 10, sekarang ini posisi Bapak dalam mencapai tujuan itu kira-kira di mana, Pak? Mungkin bisa jadi sekitar 6 kayaknya Pak. Sekitar 6 ya. Jadi kalau menurut Bapak ya, eh, apa yang bisa Bapak lakukan? Apa kekuatan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Menurut saya Pak, saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional. Mungkin hal itu akan membantu saya. Iya, Bapak tadi sudah mempunyai kompetensi ya untuk sosial emosional. Kemudian apa kira-kira hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak untuk meraih tujuan tersebut? Mungkin waktu saya Pak, mungkin karena waktu saya sangat sedikit ya, bagaimana saya bisa mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam RPP saya. Gitu ya Pak ya, tentang waktu ya. Jadi menurut Bapak ini kira-kira solusi terbaik untuk mengurangi hambatan tersebut kira-kira apa Pak? Menurut saya Pak, saya menginvestasikan waktu saya untuk membuat RPP yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, dan menurut saya secepatnya membuat RPP tersebut agar saya bisa langsung mengimplementasikannya di kelas Bapak. Nah, gitu. Sangat bagus ya rencana Bapak langsung mengintegrasikan KSE itu dalam FTP Bapak ya.
Kalau begitu, sekarang rencana Bapak apa? Rencana saya Pak, bagaimana saya nanti bisa menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas, terutama ini Pak, saya ingin mempraktikkan kesadaran penuh untuk mengembalikan fokus murid-murid nantinya. Begitu. Kira kira-kira apa strategi yang dapat Bapak lakukan untuk mencapai rencana Bapak ini? Menurut saya Pak, sepertinya teknik yang paling cocok itu teknik stop Pak, yang seperti ini Pak, yang nanti saya akan meminta anak-anak untuk berhenti sejenak, kemudian mereka menarik napas dalam-dalam, kemudian mengamati suasana, kemudian secara rileks, kemudian mereka nanti menghembuskan napasnya kembali setelah mereka menarik napas dalam-dalam, sehingga mereka sangat rileks nanti Pak. Nah, Bapak akan melakukan atau menerapkan teknik stop ya. Iya benar Pak. Luar biasa Pak, itu rencananya. Terus kira-kira kriteria keberhasilan Bapak melaksanakan teknik stop itu kira-kira apa kriterianya untuk keberhasilannya? Menurut saya Pak, kriteria keberhasilannya tentu saja ketika murid saya nanti itu saya perhatikan, saya observasi mereka lebih fokus, kemudian mereka bisa senang dalam mengikuti pembelajaran saya. Oke, jadi setelah ini, setelah teknik stop tadi Bapak lakukan, kira-kira ada alternatif lain nggak? Alternatif lain mungkin Pak, saya akan mempersiapkan RPP saya secara eh, langsung Pak ya, kemudian supaya RPP itu bisa saya terapkan di kelas saya nantinya. Oke, baik. Sekarang target Bapak untuk melaksanakan rencana aksi itu kira-kira kapan, Pak? Sepertinya Pak, saya membutuhkan waktu 1 minggu. Oke, baik. Sekarang kita tahu dalam waktu 1 minggu itu kan sudah ada progres. Eh, Kira-kira gimana untuk memantaunya? Ini Pak, bagaimana Pak kalau misalnya minggu depan saya akan menceritakan hasil atau update dari apa yang sudah saya lakukan kepada Bapak. Oke, setuju ya Pak ya. Nanti setelah ada perkembangan mungkin boleh kita cerita lagi. Nah, menurut Bapak siapakah yang perlu diminta dukungan untuk menjaga komitmen Bapak ini? Menurut saya Pak, saya lebih dekat dengan Bapak Ridwan. Mungkin saya akan meminta Bapak Ridwan untuk bisa membantu saya dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Wah, luar biasa sekali Pak ya. Jadi komitmen Bapak adalah berkolaborasi dengan Pak Ridwan ya, rekan sejawat Bapak Iya, ya. iya benar Pak. Oke, ini yang terakhir Pak ya. Kira-kira apa yang dapat disimpulkan dari sesi kita ini? Hari ini saya sangat senang sekali Pak karena saya mendapatkan pencerahan, kemudian saya mendapatkan ide-ide baru untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai berolahraga. Nah, nanti saya akan menerapkan teknik stop secara ringan, kemudian nanti Pak saya akan mencari musik dari YouTube, kemudian nanti musik itu saya putarkan. Setelah itu nanti setelah anak-anak sudah menerima teknik stop nanti, baru saya akan memulai pembelajaran saya. Dan nanti di awal-awal pembelajaran itu saya nanti akan memberikan kuis Pak agar anak-anak lebih tertarik. Wah, keren banget itu. Pasti anak-anaknya nanti akan lebih fokus lagi ya belajarnya. Semoga rencana aksi Bapak ini bisa berjalan dengan baik ya dan mudah-mudahan bermanfaat dan Bapak juga nanti dapat melakukannya dengan lancar. Terima kasih Pak Tumbur karena hari ini saya sudah mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari Bapak dan Bapak mau secara ikhlas menemani saya untuk mencari solusi saya pada hari ini. Oke, sama-sama Pak Amran. Sukses selalu. Oke, terima kasih Pak Tumbur. Baik.
Baik, Pak Tumbur. Gimana nih Pak? Apa kabarnya hari ini? Sehat Bu, terima kasih Ibu sudah mau membersamai saya dalam melakukan coaching tadi. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Kemarin tuh biasa nih Pak performa Bapak gitu. Nah, saya di sini pengen tanya nih Pak, ketika Bapak tadi melakukan coaching, kira-kira nih gimana nih performa Bapak atau kompetensi Bapak nih hari ini? Ya, syukur Bu, untuk coaching kali ini saya merasa jauh lebih baik ya Bu ya. Mungkin ini atas panduan Ibu juga ya yang memberikan penguatan kepada saya. Dari awal tadi mulai dari mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot sampai memberdayakan coaching itu sudah saya lakukan dengan baik Bu, menurut saya. Baik. Nah, tadi Pak Tumbur katanya sudah lebih baik ya dari kemarin gitu, dan juga sudah memberikan pertanyaan juga gitu kan. Nah, kira-kira ini kenapa Bapak bisa menilai seperti itu, Pak? Eh, saya menilai seperti itu karena dari sikap si coaching itu yang mulai menyamakan tujuan sampai identifikasi sampai ke rencana dan tanggung jawab si coaching itu sudah muncul. Kemudian saya juga sudah mampu ya menggali potensi si coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Jadi si coaching itu merasa plong dan tidak ada merasa sungkan untuk memberikan atau mengeluarkan ide-ide potensi dalam mengatasi masalahnya. Seperti itu kira-kira. Wah, luar biasa sekali ya, Pak ya. Nah, boleh enggak Pak, saya juga ingin menyampaikan hasil pengamatan saya kepada Pak Tumbur. Ya Bu, silakan Bu. Ya, tadi saya melihat dari performa Pak Tumbur tadi saya sungguh luar biasa ya Pak. Saya melihat tadi Pak Tumbur sudah bisa si coach Bapak itu atau murid Bapak itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan berbobot Pak. Jadi saya tuh merasa ini Pak Tumbur sudah punya kemajuan ya Pak, pertanyaan terbuka kepada murid-muridnya Pak. Nah, di sini Pak, saya udah nyampaikan nih Pak ya, performa Bapak gitu. Nah, kira-kira nih apa nih yang Bapak rasakan ketika saya menyampaikan ini kepada Bapak? Perasaan saya tentu senang ya Bu, seorang supervisor dapat melihat performa saya tadi dan memberikan pandangan yang baik. Saya sangat senang sekali Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Pak. Nah, namun demikian Pak, kira-kira nih Pak, apa nih kompetensi yang kira-kira ingin Bapak tumbuh kembangkan lagi Pak? Sesuai dengan yang saya lakukan tadi, kompetensinya sebenarnya sudah baik ya Bu ya menurut saya, dan akan saya kembangkan lagi yaitu memberdayakan coaching Bu. Oh, jadi Bapak pengen yang lainnya selain dari memberikan pertanyaan berbobot itu adalah mengembangkan kompetensi si coach Bapak ya, gitu ya Pak ya? Betul Bu. Atau memberdayakan coach Bapak gitu. Kira kapan nih Pak rencana ini akan Bapak lakukan? Melihat situasi Bu, ketika ada rekan guru yang menghadapi permasalahan ataupun siswa yang membutuhkan bimbingan, nanti akan saya lakukan segera. Oke, nah kira-kira apa yang sama Bapak untuk meningkatkan performa Bapak ini? Saya akan lebih rajin lagi berlatih ya, membantu rekan sejawat juga atau mengcoaching murid-murid lain yang membutuhkan seperti itu Bu. Oke, jadi Bapak ini mungkin akan lebih apa namanya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Baik Pak. Nah kira-kira siapa nih Pak yang bisa membantu Bapak untuk mengembangkan?
Sepertinya nanti yang akan membantu mungkin kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, dan kalau bisa ibu juga nanti bisa membantu saya, Bu. Oke Pak. Nah, dari percakapan kita tadi Pak, bagaimana nih hasil pengamatan kita ini dicatatkan ke dalam tekniknya Pak? Kalau menurut saya ini boleh dicatatkan sesuai dengan pengamatan ibu ya. Bagaimana tadi performa saya boleh dicatatkan sesuai dengan kenyataan yang kita lakukan, Bu. Oke Pak, jadi boleh ya Pak saya catatkan sesuai dengan yang saya lihat tadi ya Pak ya? Iya, dengan senang hati, Bu. Baik Pak Tungur. Nah kira-kira dari percakapan kita hari ini Pak, apa yang sudah Bapak dapatkan Pak? Dari proses kita hari ini saya mendapatkan pembelajaran ya, bagaimana melakukan coaching itu sesuai dengan konteksnya permasalahan, kemudian kita mengeluarkan segala potensi kita ya sesuai dengan kompetensi coaching yang kita pelajari. Itu untuk hari ini berkat bantuan ibu saya sudah dapat melakukannya. Oke, baik sekali Pak Tungur. Kita sudah sampai di penghujung waktu ini Pak Tungur, sudah tidak terasa aja. Saya kira mungkin untuk hari ini kita cukupkan ya Pak Tungur. Mungkin ke depannya kalau Pak Tungur butuh saya, mungkin kita bisa konsultasi lagi ya Pak ya. Iya, terima kasih Bu sekali lagi, terima kasih bantuannya. Sama-sama Pak Tungur. Sukses Pak Tungur. Terima kasih Bu, selamat siang. Selamat siang Pak.